Maria Legita Prerapiadade, NIM 2201080006, kelas Ekonomi 1A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi yang terbagi dalam beberapa sub. Pertama, pengertian sistem ekonomi, yang kedua, fungsi sistem ekonomi, yang ketiga, tujuan sistem ekonomi, yang keempat, ciri-ciri sistem ekonomi, yang kelima, jenis-jenis sistem ekonomi, dan yang keenam, faktor-faktor penyebab terjadinya sistem ekonomi. Baik, materi yang pertama tentang pengertian sistem ekonomi. Sebelum kita masuk ke pengertian sistem ekonomi, kita ketahui dulu tentang pengertian ekonomi sendiri. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan atau hukum. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan rumah tangga. Dan yang berikutnya pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah seluruh tata cara yang digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan masyarakat. Materi yang kedua tentang fungsi sistem ekonomi. Pertama, sebagai penyedia dorongan untuk dapat dilakukan produksi. Yang kedua, mengkoordinasi seluruh kegiatan dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatur dan pembagian suatu produksi pada seluruh anggota masyarakat. Yang keempat, ciptakan mekanisme agar distribusi pada barang dan jasa dapat berjalan dengan baik. Materi yang ketiga tentang tujuan sistem ekonomi. Yang pertama, meningkatkan suatu. Baik, materi yang ketiga tentang tujuan sistem ekonomi. Pertama, meningkatkan suatu kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, meratakan suatu distribusi pendapatan di berbagai golongan. Baik, ciri yang kedua, berbagai cabang produksi yang akan dinilai strategis dan pengaruh besar terhadap masyarakat. Yang ketiga, prinsip berwawasan pada lingkungan dan berkelanjutan harus ditetapkan pada seluruh kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, pemerintah yang akan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh yang menggunakan suatu produk dengan apa adanya. Jenis-jenis yang kedua, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Baik, jenis yang kedua, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang memberi kebebasan kepada pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jenis yang ketiga, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang didasari oleh ideologi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan bersama secara kekeluargaan. Jenis yang keempat, sistem kapitalis atau liberal adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh masyarakat. Baik, jenis yang keempat,
sistem kapitalis atau liberal adalah sistem ekonomi yang dimana ekonomi diatur oleh permintaan dan penawaran. Jenis yang kelima, sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando atau terpusat adalah di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat hanya menjalankannya sesuai aturan yang ada. Baik, selanjutnya materi yang keenam, faktor-faktor penyebab terjadinya sistem ekonomi. Yang pertama, ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam suatu kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, adanya suatu sistem pemerintah yang dijalankan dalam suatu negara tertentu. Dan yang ketiga, kepemilikan suatu negara terhadap faktor-faktor produksi. Dan yang keempat, adanya sebuah sumber daya yang dimiliki di dalam negara tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih dan